bersama saya dan narasumber saya. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat tadi dampaknya kira-kira seperti apa di counter-counter HP. Kemudian tadi juga sudah ada mulai pembeli yang mau beli HP, dicek dulu nih nomor emailnya berapa, kemudian dites dulu di website ternyata terdaftar di Kemenperin atau tidak nomor emailnya. Nah, sekarang kita gali lagi isu ini bersama dengan narasumber saya. Ini nampaknya narasumber saya lagi mau belanja-belanja, tapi kita coba ganggu dulu. Mas Roy. Aduh, Mas Roy apa kabar? Baik. Ini baik. lagi mau belanja-belanja. Ya, Nah, lihat-lihat masih lihat-lihat. Nanti dilanjut lagi boleh ya, kita wawancara dulu ya. Ya. Nah, Mas, Bu, sambil jalan nih. Ya. Mas, kalau tadi kan saya sempat lihat dulu nih dampaknya seperti apa untuk counter-counter HP. Ternyata masih belum terlalu signifikan dampaknya. Nah, sekarang yang bikin saya penasaran sebetulnya sepenting apa sih email itu kemudian untuk jadi acuan, oh ini barang nih HP original, ini bukan. Ya. Nah, itu apa tuh sebetulnya email itu? Ya, jadi IMEI itu kan singkatan dari International Mobile Engineer Identification. Ya. Jadi artinya itu kayak kalau di mobil itu nomor rangka, gitu ya. Jadi pemerintah sebenarnya menggunakan dasar ini untuk mengidentifikasi barang yang masuk itu hasil dari impor resmi atau tidak. Sebenarnya gunanya bukan hanya untuk itu ya. Kita bisa banyak berguna IMEI itu karena kan sebagaimana mobil gitu misalnya. Kalau mobil itu kecurian, kita kan bisa kemudian andai kata mobil itu dicuri orang, kemudian sudah dirubah warna, sudah diganti bentuk. Tapi kan kalau nomor rangkanya masih ada, Bisa di-track ya. itu kan bisa di-track. Sama dengan handphone ini. Sebenarnya IMEI itu lebih berguna kalau untuk kita masyarakat itu misalnya handphonenya hilang atau handphonenya misalnya diaktifkan orang lain, itu kita bisa meremote-nya supaya tidak digunakan. Nah, fungsi ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk mengecek. Karena kan pemerintah ada daftar tuh. Ada sistem. Ya, sistem pemerintah tuh namanya SIBINA, Sistem Informasi untuk mengecek nomor IMEI nasional gitu ya. Nah, di situ bisa tahu apakah deretan nomor ini itu diimpor resmi atau tidak. Nah, ini kan juga sebetulnya kalau untuk HP-HP yang BM nih ya, black market yang ilegal ini nanti tidak akan bisa digunakan lagi. Ya. Nah, masih ada cara nggak sih kemudian untuk bisa menyelamatkan supaya HP BM ini yang terlanjur mungkin udah kita beli supaya tetap bisa dipakai nih, Mas? Ya, kalau menyelamatkan mungkin tidak 100% bisa diselamatkan ya. Artinya handphone ini akan menjadi off ya, tetapi off-nya itu hanya pada fungsi radionya. Hanya fungsi, anggap saja ini handphone ini tidak bisa lagi digunakan untuk nelpon ya, langsung ya, direct ya sinyal. Tetapi sebenarnya wifi-nya masih jalan. Wifi-nya masih jalan, Bluetooth-nya masih jalan. Jadi dia kalau misalnya digunakan untuk mengakses internet, untuk WA call masih bisa gitu ya, itu terpaksa ya, tapi bagaimanapun juga saya tetap melihat ini ada niat baik dari pemerintah. Niat baik untuk apa? Menyelamatkan supaya tidak banyak handphone yang black market di Indonesia. Karena black market itu juga ya seperti kendaraan, ada plus minusnya gitu ya. Minusnya adalah kita tidak mendapatkan layanan purna jual. Semacam juga handphone gitu ya. Kalau ada beberapa perangkat yang mungkin tidak sesuai dengan yang ada di sini, frekuensi yang nggak sama gitu dan lain sebagainya. Nah, Mas, ini untuk kemudian ngeceknya supaya kita tahu ini terdaftar di Kemenperin atau enggak, ini dengan cara apa sih? Ini kan di belakang ada counter nih, mungkin kita bisa langsung ngecek nih. Mas, Pak Sukri, saya izin nih mau ikut ngecek tadi yang ada nomor emailnya, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh tuh Mas, gimana tunjukin? Nah, jadi sebenarnya Ini nggak harus dibuka kan sebetulnya? Enggak, Dari dus juga enggak, dilihat dari dus kan sebenarnya ada ya, keterangannya bahwa di situ, ya di sini kan ada, ntar mana tadi, ya ini, jadi di sini kan ada terdaftarnya nomor berapa gitu ya, kemudian di sini dan di sini di barcode ini sebenarnya juga bisa ketahuan, gitu ya, kalau itu terdaftar atau enggak, mungkin penjual yang lebih bisa karena kan satu merek dengan merek yang lain beda-beda. Tapi saya juga melihat bahwa pemerintah sekarang menyediakan website atau layanan supaya orang bisa mengecek di tadi SIBINA tadi, Sistem Informasi Berbasis IMEI Nasional. Nah, dengan SIBINA itu ya orang bisa tahu sebelumnya apakah ini IMEI-nya terdaftar atau tidak, atau kalau handphone kita yang sudah kita miliki, nah dengan menggunakan shortcode tertentu kita juga bisa memunculkan nomor 15 digit IMEI itu. Ini berarti kalau mau misalnya ngecek HP saya sendiri juga ini sebenarnya bisa ya? Tadi Bisa. pakai website juga sebetulnya bisa kan? Pakai website bisa. Coba nih ya. Ya. Saya sambil ngecek tadi mana ya? Oh ini. Ya. Nah, Kemudian itu. saya cari nih ya, cek email. Ya.
Oh, berarti sudah terdaftar di Kemenparin. Kalau misalnya ini HP black market nih, Ah, nggak akan muncul nggak akan tulisannya muncul, berarti ya? nggak akan terdaftar. Berarti Oke. akan kita harap cemas ya, A2C bahwa nanti mulai April ya, berlakunya kan baru April. Mulai April ada kemungkinan handphone kita itu tidak bisa digunakan untuk nelpon aja ya. Tapi kalau untuk akses WiFi, untuk akses Bluetooth, untuk dipakai untuk yang lain masih bisa. Nah, tapi itu hanya berlaku nantinya untuk handphone yang dibeli setelah bulan April kan sebetulnya ya Mas. Ya. Ya. Berarti kalau untuk HP-HP lama yang mungkin udah telanjur ketahuan, wah HP saya BM nih, nggak akan bisa kepake nih, itu sebenarnya masih bisa kan, masih aman ya? Masih bisa, dan sebenarnya ketakutan kita bukan hanya itu ya. Handphone tuh kan ada periodnya ya, nggak usah pakai IMEI aja. Kadang-kadang handphone tuh ada masa dia softwarenya itu sudah obsolete. Ya, jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu ya parno-parno takut-takut amat gitu ya. Pada masanya handphone itu juga tidak akan terpakai. Di samping handphone softwarenya sudah obsolete, kadang-kadang handphone itu nggak bisa dipakai lagi karena apa? Baterainya udah nggak ada yang jual. Nah, ini juga ada ada 2 nomor nih untuk Betul. IMEI-nya ada 2 nomor. Ya. Nah, ada kemungkinan nggak sih mungkin salah satu dari nomor IMEI itu atau mungkin dua-duanya itu tuh bisa dipalsukan kemudian untuk menjadi seolah-olah oh ini HP-nya original nih padahal ternyata dalamnya enggak. Nah, itu Gini, bisa tuh. makanya kita memang harus berhati-hati juga ya. Handphone itu tidak beli putus biasanya. Ya, handphone tuh kayak kendaraan sekali lagi. Ya, karena kita beli handphone tuh nggak terus kemudian kita nggak pernah lagi berhubungan dengan orangnya. Kadang-kadang kan kita beli, kemudian ada seperti tadi software tadi yang harus di-upgrade ya, atau kadang ada sesuatu yang harus membutuhkan servis. Nah, jadi belilah handphone di tempat yang terpercaya. Ya, syukur-syukur kita kenal dengan orangnya atau direferensikan oleh orang lain sehingga kalau ada masalah-masalah semacam itu kita bisa langsung komplain. Oke, berarti nggak ada lagi HP-HP BM ya berarti ya? Ya kalau sebenarnya tapi ini juga sebenarnya otokritik buat pemerintah. Kalau pemerintah membuka regulasi yang baik ya dan kemudian itu tidak dipersulit, margin antara handphone resmi dan non resmi itu menjadi tipis ya, tidak terlalu besar jaraknya. Saya kira handphone BM itu otomatis akan hilang ya, dengan sendirinya penjual-penjual juga akan bergairah lagi ya untuk menjual, karena bagaimanapun juga tempat-tempat semacam ini, gerai-gerai semacam ini itu juga pasti masih dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, mereka bisa tidak hanya beli handphone tapi beli aksesoris untuk ngisi konten dan lain sebagainya gitu. Terima kasih banyak Ya, Mas terima Roy. kasih. Kalau mau belanja lagi boleh loh. kasih. Silakan belanja lagi. Tadi kita sudah mendengarkan pemirsa sama-sama ada juga saran yang diberikan tadi oleh Mas Roy seperti kalau mau beli HP nih ya, mau seperti ini harus di counter yang terpercaya dan jangan sampai ke depan nanti Anda menyesal ketika peraturan sudah berlaku pada bulan April 2020. Nah, baru nanti ketika Anda tahu HP Anda bukan HP original tapi ternyata HP ilegal, HP black market tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai untuk nelpon dan lain sebagainya. Nah, semoga informasi tadi cukup berguna untuk Anda pemirsa khususnya yang mau beli-beli HP baru, handphone baru. Semoga tidak kemudian salah langkah lah istilahnya dalam membeli HP Anda. Nah, pemirsa Kabar Siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.